Berarti kalau politikus ada beberapa persen gitu ya? 0,00 sekian Ya, tapi bisa berbalik itu yang jadi benar. kalau Allah berkehendak. Semoga kalau ada rezekinya kayak punya rumah sakit sendiri atau ya membantu bangun rumah sakit. Akhir-akhir ini aku lagi banyak tembak reaksi diterbakin sama Muay Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kali ini saya bertemu orang yang sangat-sangat spesial. Tapi dia bukan pejabat, tapi orangnya gede banget. Siapa dia? Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Teteh, teteh atau apa ini? Boleh. Nah, Teh Kamila Ratu Khaidir. Beliau ini adalah putri Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Teh, kita sudah berjarak ini dan sudah sesuai protokol kesehatan kita bisa copot masker ya? Iya, oke. Boleh. Nah, Teh Kamila ini kemarin baru lulus ya, jadi dokter. Jadi dokter umum. Dokter umum ya? Iya. Dari Universitas Indonesia? Iya. Tahun berapa lulus? Baru kemarin 2021 ini ya? Baru banget bulan lalu ya, atau bulan ini, Oktober. Masuknya tahun berapa? Masuknya tahun 2015. 2015. Oke. Berarti selama 6 tahun ya? 6 tahun, iya. 6 tahun ya? Kok lama lah? Emang 6 tahun. Oh, emang 6 tahun. Saya kira cuma 4 tahun. Enggak. 6 tahun. Nah itu kenapa pilih jurusan kedokteran? Pilih kedokteran. Pertamanya sih ibu sama ayah yang arahin buat kedokteran. Mungkin lihat kayak pas kecil itu aku kan suka dibawa ibu kalau kunjungan kayak PMI, lagi ada bencana gitu. Iya, iya. Terus kayaknya ibu lihat aku kayak seneng gitu loh, ikut ke bencana tuh malah seneng lihat bantu orang gitu-gitu. Itu umur berapa waktu itu? Pas SD. Oh pas SD? Iya lupa kelas berapa, tapi masih kecil pas SD. Terus mulai diarahin untuk masuk dokter, aku juga nggak gitu banyak minat ke yang lain. Akhirnya pas SMA, oke lah aku masuk FK. Pas baru masuk FK-nya baru emang apa ya, kayak ada dari diri sendirinya rasa pengen sih, kayak ternyata ngebantu orang tuh kayak menenangkan gitu. Kayak bukan menyenangkan ya, lebih ke menenangkan hati dan senang aja gitu ngeliat orang tuh bisa kebantu, terus kayak bilang makasih, kayak berharga aja gitu. Oh berarti nanti kalau praktek makasih aja ya? Makasih. Tapi kuat itu Teh, kuliah kedokteran itu, kuat mikirnya gitu kan? Alhamdulillah sih, tapi aku lebih banyak bergantung sama doa ibu sama ayah sih. Oh, berarti nggak usah belajar, tinggal bergantung. Pak, minta doa aja gitu ya? Iya, belajar, terus kalau udah mulai stres aku selalu telepon ibu sama ayah kayak doain gitu. Oh itu, nah kalau pas lagi stres tuh pas lagi ngapain? Biasanya pas lagi mau ujian. Mau ujian? Paling stresan. Berarti ini ambil kedokteran umum ya? Masih kedokteran. Nah rencana setelah ini apa dok? Setelah lulus nih kan, setelah wisuda jadi dokter, kan berarti apakah mau ngambil spesialis atau mau seperti apa Teh? Pengennya sih ujungnya spesialis, ujungnya. Tapi di prosesnya ada rencana untuk ambil S2 dulu, baru nanti kerja, baru nanti lanjut sekolah spesialis. Rencana S2 kemana nih? Apply-nya sih di beberapa tempat. Pengennya sih ada ke luar negeri, di beberapa universitas untuk ambil manajemen rumah sakit. Tapi kalau manajemen rumah sakit berarti rencananya punya rumah sakit sendiri ya? Amin, insya Allah. Atau bantu rumah sakit pemerintah juga apa. Nah itu kenapa pilih ke luar negeri? Gak di sini aja? Aku panggil Kak Mila aja ya, lebih. Kamila, lebih ya, oke. Pengen, karena kan kalau sekolah di sini paling kan antara masuknya UI lagi gitu ya daftarnya. Kalau pengennya sih cobain universitas yang lingkungan yang belum pernah belajar di dalamnya gitu loh. Karena kalau di luar kan mungkin emang ilmunya sih mirip-mirip di luar sama di dalam. Tapi pengalaman kayak ketemu orang di sana, terus cara pola pikirnya yang aku tahu kan kalau di luar dia lebih terbuka gitu, open minded dan lain-lain. Pengen dapetin pengalaman itu sih. Bukan pengen ketemu orang bule kan? Bukan pengen ketemu orang bule.
Nah, kalau misalnya ini kan udah lulus nih, lagi apply juga ke luar kan. Nah, selama ini apa kegiatannya? Setelah lulus sih lebih banyak ikut ibu, nemenin ibu kalau ada kegiatan pergi-pergi. Terus balik lagi, kalau aku kan emang senengnya olahraga, jadi emang banyaknya di olahraga, terus banyaknya juga ketemu keluarga atau ke makam Adam, terus sisanya paling belajar untuk persiapin S2-nya sih. Olahraga apa tipenya? Olahraga, akhir-akhir ini aku lagi banyak tembak reaksi di Perbakin sama Muay Thai. Tembak? Iya. Jago nembak ternyata ya? Masih belajar. Muay Thai juga? Muay Thai juga. Udah berapa lama Muay Thai? Muay Thai udah lama, dari SMA kelas 3. Kenapa kemarin nggak ikut PON sekalian? Nggak, selama ini kan dari kecil selalu senangnya olahraga, kayak masuk klub. Tapi setiap kayak ditawarin untuk kayak mau nggak jadi atlet Kompetisi sama ya? ibu, nggak boleh. Karena mungkin takutnya fokusnya jadi beralih Iya, gitu. iya, Jadi kata iya. ibu untuk seneng nggak apa-apa, tapi kayak terlalu fokus takutnya malah distraksi dari tujuan utamanya. Nembak juga ya berarti? Nembak sih. Nembak itu dari kapan? Kalau nembak baru dari tahun 2020, tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kenapa suka nembak? Nggak pernah ditembak tapi kan? Nggak pernah, alhamdulillah. Tembak tanda kutip ya? Oh, nggak pernah ditembak? Enggak, Hah? ditembak beneran pakai pistol, nggak pernah. Ya, iya. Kenapa suka nembak? Kelihatannya seru aja sih, kayak menantang gitu. Pas pertama tertariknya ya, pas nyobain, ya seru juga. Kayak butuh fokus. Menurut aku tuh kayak selama ini aku pikir kan banyak, kalau latihan nembak kayak banyak butuh, ya dalam kekerasan dan Iya, lain-lain iya, ya. iya. Ternyata butuh banyak kesabaran gitu dan Konsentrasi. ya. Itu ngelatih aku sih, buat lebih sabar. Biasanya kalau latihan nembak pakai apa ya? Senjatanya? Ha-ha. Paket senjata latihan yang ada di Perbakin ya, kayak fire apa? Tahu nggak jenis-jenis? Nggak tahu. Enggak. Oke. Tapi ingin punya rencana beli nggak? Punya sendiri? Pengennya sih. Oh, Kalau pengen. nanti udah kata pelatihnya udah cukup bisa untuk handle senjata sendiri, pengen. Buat apa nanti kira-kira? Latihan. Nah, kalau pengen pistol atau senapan serbu? Pistol aja, pistol. Oh, pistol aja. Iya. Pistol kan ada yang revolver, ada yang pistol yang apa? Yang kayak Glock gitu. Ya kayak Glock gitu atau yang revolver? Yang Glock. Yang Glock gitu ya. Oke. Olahraganya lumayan juga ekstrim ya. Senengnya sih kayak gitu. Tapi itu rutin latihan setiap minggu berapa kali gitu? Nembak. Dirutinin sih setiap 1 minggu sekali. Cuma kalau beberapa waktu nggak bisa ya nggak latihan. Nah, selama nembak itu berapa peluru biasa dihabisin? Dalam 1 kali latihan itu? Paling 100. 100 nembak. Itu yang kena sasaran berapa? Kena semua, tapi nggak semuanya di A. Oh, iya. Yang kena dia berapa? Ya, mungkin sekarang masih 3/4-nya lah. Oh, 3/4. Belum sebanyak. Udah bentar lagi udah semua nanti ya. Semoga. Jadi sniper nanti ya. Nah, ini kan kegiatan selain olahraga juga sama nemenin ibu kan? Iya. Nah, ketika menemani ibu itu kan melihat beliau sebagai Bupati Serang, kegiatannya tentu dengan masyarakat banyak dan pejabat-pejabat. Kamila ini ada pernah nggak? Wah, kayaknya asik ya. Tertarik nggak kira-kira? Untuk ngikutin ibu. Ya, mengikuti jejak beliau gitu. Sejauh ini sih nggak ada kepikiran sih. Masih senang di kedokteran banget lah. Oh gitu. Tapi kalau ada kesempatan untuk saya gimana? Belum ada kepikiran. Belum ada kepikiran. Oh, sekarang belum ada kepikiran ya. Bisa jadi tahun depan, bulan depan. Ya kan? Ya kalau dari minatnya sih belum ada ke arah sana. Oke. Nah kalau sekarang punya cita-cita tuh antara memilih dokter, pengusaha, atau politikus? Aku lebih ke dokter dan pengusaha. Dokter dan pengusaha. Kira-kira besar mana pengusaha sama dokter? Persentasenya? Lebih besar dokter, kayak 70-30 mungkin. 70-30 ya. Oke. Berarti kalau politikus ada beberapa persen gitu ya? 0,00 sekian ya. Tapi bisa berbalik itu yang bisa kalau Allah berkehendak mungkin. Ya. Nah, sebagai waktu ngikut tugas ibu, dampingin ibu, kira-kira apa kesan yang Kamila dapat dari situ?
Um, Kesannya ya. Sebenarnya aku banyak belajar aku kan ya dari kecil kan emang ikut ibunya di daerah politik gitu-gitu ya. Ngeliat kayak ibu ketemu masyarakat gitu-gitu, kayak apa ya, baru menyadari kalau misalnya peran seorang kepala daerah itu sangat penting di masyarakat kalau emang dia bisa ngebantu ada perubahan gitu. Jadi kayak seneng aja ngelihat masyarakat tuh seneng ketemu ibu, terus kayak bilang terima kasih misalkan udah dibangunin sesuatu di daerahnya gitu-gitu. Yang selama ini mungkin aku nggak gitu banyak lihat di ya di FK kan banyaknya ketemu pasien ya. Kalau ini jadi lebih belajar banyak tentang kayak ternyata jadi di politik itu mikirnya nggak cuma satu scope tapi lebih luas gitu tentang pembangunannya iya, kesehatannya iya, terus maksudnya terlalu banyak lah yang dipelajarin dan ngebantu orang itu bisa dari banyak sisi gitu. Ya, nggak ada kepikiran untuk sana, belum ada ya. Belum Tapi bisa tahu, bisa jadilah sekarang ikut-ikut ibu, nanti siapa tahu tertarik ya. Apalagi kan abang ya, abang kan sebagai wakil wali kota Tangsel gitu kan. Nah, di antara kesibukan ayah di Bandung, si Kamila waktu kuliah di Jakarta, ibu di Serang, si abang di Tangsel. Nah itu komunikasinya bagaimana nih? Kita sih kalau weekdays karena jauh selalu komunikasi di grup WhatsApp, kayak share kegiatan kita. Misalnya ibu lagi ada kegiatan turun ke lapangan, ibu share foto, ayah lagi ada kegiatan, abang juga. Aku biasanya kalau ada ujian-ujian aja sih ya, sama Adam juga dulu suka share. Terus kalau weekend kita selalu sempetin waktu untuk ketemu di Bandung, jadi ibu bikin kayak peraturan gitu kalau weekend itu emang harus diluangin untuk keluarga kecuali ada kegiatan-kegiatan terdesak yang nggak bisa banget ditinggalin. Nah, rencana besar ke depan apa, Kamila? Saya insya Allah lah dapat sekolah di luar gitu kan, bisa melanjutkan kedokteran. Nah setelah itu mau ngapain nih? Pengennya sih lanjut, abis S2 lanjut dokter spesialis, terus sambil semoga kalau ada rezekinya kayak punya rumah sakit sendiri atau ya membantu bangun rumah sakit yang lain untuk menjadi lebih besar. Terus sebenarnya tujuan akhirnya banget sih aku pengen benar-benar punya kayak rumah sakit yang bisa bikin jadi rumah sakit yang bisa mendanai satu rumah sakit lagi yang untuk free untuk semua orang gitu. Iya, cost share untuk semua orang. Oke. Nggak rencana menikah? Oh, ada lah tentunya. Udah punya pacar? Udah punya. Patah hati kan semua. Nah, kalau misalnya ngambil spesialis itu spesialis apa ya, Kamila? Masih banyak yang dipertimbangin, tapi sejauh ini kalau lihat dari selama koas lebih tertariknya memang ke arah bedah-bedahan, terutama bedah ortopedi sih. Ortopedi tulang ya? Tulang ya. Kenapa suka tulang? Aku lihatnya selama koas ngelihat ya dokter-dokter senior dia kerjanya kan kayak kerja kasar gitu ya, kayak kalau mereka bilang kayak bengkel, baiknya kayak pakai bengkel tulang tuh ya? Iya, pakai kayak palu gitu atau gergaji. Ada mesin lasnya nggak tuh? Nggak ada. Seneng aja kayak pakai motorik kasar gitu. Jadi tertarik. Oke. Nah berarti spesialis tulang gitu kan? Insya Allah. Nanti rumah sakit juga rumah sakit tulang gitu? Atau rumah sakit lebih banyak lah variasinya, umum aja. Nah setelah ini kan kegiatannya mendampingin ibu terus nih. Nah kalau di luar kan olahraga, suka dukanya ketika mendampingi ibu apa ya? Kan mungkin nggak ada kenal waktu kan, ibu juga kemana-mana gitu. Suka dukanya, dukanya sih mungkin seneng-seneng aja sih sebenarnya. Kayak meskipun ibu sibuk tapi masih perhatiannya banyak gitu ke aku, kayak sekedar tanya udah makan siang atau belum, makan malam tuh masih selalu dilakuin. Terus tahu hadir di momen-momen penting aku. Maksudnya emang nggak ada setiap hari untuk siapin sarapan atau siapin baju untuk ke sekolah gitu-gitu, tapi kalau untuk di momen-momen besar yang menurut aku emang penting atau kayak di momen-momen ujian itu ibu akan selalu ada. Dan atau enggak kayak aku misalkan lagi sedih banget kayak gagal di suatu apa gitu, ibu akan
jauh-jauh gitu untuk dari Serang waktu itu ke Depok temenin aku kayak nenangin kalau misalkan nggak apa-apa gagal di sini nanti. Bukan patah hati tapi kan? Bukan bukan. pas sekolah. Iya, iya. Jadi menurutku sih nggak ada dukanya ya, kayak seneng aja karena ibu selalu ada juga buat aku. Tapi berarti deket sama ibu ya? Deket banget. Kalau curhat gitu sama ibu ya? Curhat Ya curhat itu kan apapun kan, banyak, tidak iya harus banyak sharing-sharing sih. Banyak sharing-sharing. Oke. Nah, dulu kan pernah jadi relawan ya? Iya, Itu relawan apa tuh Kamila? pas tsunami Banten ya. Pas tsunami Banten. Itu baru pertama itu atau? Kalau pas kuliah kayaknya itu pertama ya. Iya. Nah, waktu kemarin kondisi COVID nih sebagai calon dokter waktu itu gimana Kamila? Pas COVID kan masih sekolah masih koas. Terus sempat ada kayak diberhentiin dulu gitu sekolahnya. Jadi aku sempat sebenarnya ikut relawan ya, non profit organization juga yang bagi-bagiin NGO, kayak makanan sama APD. Nah, Jadi ada teman-teman dari sekolah dari FKUI juga bikin NGO-nya, terus aku ikut tergabung di dalamnya sih. Oh itu ke lapangan juga ya? Ke lapangan juga, lebih ke bagiin nutrisi sama tadi APD-nya itu. Iya, saya kira. Tapi sebagai seorang calon dokter waktu itu, ketika melihat situasi kayak begini tuh gimana nih Kamila? Kan pengen terjun langsung ke lapangan atau maksudnya menangani pasien gitu, terus gimana? Kalau misalnya kita tuh kan kadang bisa pengen melakukan sesuatu tapi nggak bisa untuk melakukan itu kan agak gimana? Nah itu waktu itu gimana? Waktu awal-awal sih mungkin karena masih idealis gitu kayak mahasiswa. Sekarang udah nggak idealis. Agak lebih realistis sih. Iya. Pengen banget kayak ikutan bantu pasien, apalagi kan waktu itu katanya kurang banyak tenaga kesehatan. Jadi kayak pengen relawan, cuma nggak dibolehin karena kan kita masih di bawah kampus kan. Jadi tanggung jawab mereka dan ya mungkin masih agak membahayakan lah untuk kita. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau untuk ketemu pasien sama waktu awal-awal banget ya, ketemu pasien terus kita jadi relawan antara kayak sekedar vaksin sih waktu itu belum ada ya, kayak belum ya ada. Terapi lah ya, lebih baik terapi kita nggak boleh. Aku sih waktu awal-awal pengen banget pas lama-lama udah mulai agak tinggi terus ya kalau misalkan emang disuruh aku mau ikutan turun, tapi kalau emang enggak aku nggak akan volunteer turun karena aku pikirin juga keluarga sih di rumah. Oke. Kalau kita coba yang lain ya. Kalau Kamila ini kan dari sisi fashion kayaknya agak maco. Agak maco. Iya, kayak kelihatannya aja kan. Iya. Apakah itu benar apa enggak? Iya. Benar. Tapi sering pakai rok? Enggak pernah. Kecuali diwajibkan gitu. Oh, diwajibkan. Kayak ospek gitu. Kayak ospek. Tapi selama kuliah jadi kedokteran tuh pernah pakai rok enggak? Pas ospek sekali. Pas ospek sekali? Iya. Jadi selama 6 tahun kuliah tuh sekali pakai rok? Iya, sekali pakai rok. Tapi kalau sekarang kira-kira pakai rok juga nggak setelah lulus ini? Sering pakai rok nggak? Enggak. Nggak pernah? Aku nggak punya sih. Nggak punya? Celana semua. Di rumah tuh ada rok berapa kira-kira? Atau nggak punya sama sekali? Jangan-jangan yang kemarin ospek tuh pinjem? Enggak ada lah itu. Ada satu itu rok. Satu ya? Buat ospek. Cuma satu itu? Cuma satu itu. Tuh, punya satu rok juga. Kenapa nggak suka pakai rok? Menurutku agak ribet gitu, terus kayak duduknya harus rapi, terus nggak enak aja, nggak bebas sih gerakannya. Celana lebih bebas. Ya. Oke, terima kasih Teh atas waktunya Kamila ya. Semoga sukses lah ya. Semua kegiatannya lancar, sehat-sehat selalu deh Bapak Ibu. Dan semoga ya punya rumah sakit sendiri nanti. Amin. Cita-cita tercapai semua ya. Terima kasih Kamila ya sekali lagi ya. Iya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, itu obrolan singkat kita bersama Kamila. Semoga menginspirasi teman-teman milenial semua. Terus pantau tribunbanten.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.